belajarnya meskipun pada pertemuan kali ini kita belajarnya di rumah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang memperkukuh persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Pada materi dasar yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selain adanya kompetensi dasar, adapun tujuan yang harus dicapai dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjalankan makna persatuan dan kesatuan bangsa, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat menunjukkan perilaku dan sikap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Terdapat 3 sub pokok yang akan kita bahas. Yang pertama adalah persatuan dan kesatuan. Yang kedua, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir adalah mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Pertama, sub pokok pertama yaitu persatuan dan kesatuan, yang di dalamnya terdapat materi adanya makna persatuan dan kesatuan dalam wawasan Nusantara, dan konsep NKRI menurut negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah makna persatuan dan kesatuan. Apa sih makna dari persatuan dan kesatuan NKRI tersebut? Yang pertama adalah menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan tolong-menolong. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan serta sikap toleransi untuk hidup secara berdampingan. Yang ketiga adalah menumbuhkan semangat nasionalisme. Dan yang keempat, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan dalam wawasan Nusantara. Karakteristik konsep dari wawasan Nusantara ada 4. Yang pertama adalah negara kepulauan adalah suatu wilayah lautan ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat dengan wilayah udara. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Dan yang keempat, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau. Dalam wawasan Nusantara, perwujudan konsep kesatuan dalam wawasan Nusantara itu terdapat dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara kesatuan. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konsep negara kesatuan itu dibagi menjadi 2, yaitu adanya sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Yang pertama adalah konsep negara kesatuan yang dibagi menjadi 2, yaitu sistem sentralisasi. Apa sih sistem sentralisasi? Ya, yang dimaksud dengan sistem sentralisasi itu adalah negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, di mana negara yang semua urusan kenegaraannya diatur, digerakkan, dan dikendalikan oleh pemerintah pusat tanpa memberikan hak mengatur sendiri kepada pemerintah di daerah. Kemudian, sistem desentralisasi itu adalah negara kesatuan di mana penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dalam ikatan negara kesatuan. Yang kedua adalah karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini, dalam karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terdapat landasan dasar atau hukumnya. Yang pertama itu adalah landasan ideal yang dikenal dengan Pancasila, dan yang kedua adalah landasan konstitusional yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam landasan konstitusional itu terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pasal 1 ayat 1,
pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Dalam aspek-aspek keutuhan NKRI itu adanya keutamaan wilayah yang meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua adalah keutuhan khasanah budaya yang meliputi adat istiadat, karya cipta, dan hasil pemikiran bangsa Indonesia serta suku-suku di seluruh wilayah NKRI. Yang ketiga, keutuhan sumber daya alam yang meliputi seluruh kekayaan alam berupa barang tambang, flora dan fauna, serta peluru plasma nutfahnya. Dan yang keempat adalah keutuhan penduduk atau sumber daya manusia yang meliputi keutuhan orang, status keselamatan, dan kesejahteraannya. Yang B, apa saja sih yang ada atau yang menjadi faktor pendorong dan penghambat persatuan negara kesatuan Republik Indonesia? Dilihat dari faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa, itu adalah lahirnya Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah pembangunan yang tidak merata, keberagaman masyarakat Indonesia, melemahnya nilai budaya, munculnya budaya etnosentrisme, dan faktor geografis. Pokok yang terakhir, bagaimana mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam NKRI? Yang pertama, pentingnya mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI dengan cara yang pertama, mengatasi semua perbedaan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, memperlancar pembangunan nasional. Yang ketiga, mempermudah mencapai tujuan nasional sesuai amanat alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, terwujudnya kehidupan yang seimbang, harmonis, dan serasi, dan mempermudah menghadapi berbagai macam ancaman, baik ancaman dari dalam maupun luar negeri. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Yang pertama adalah dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, menjaga keakraban dan kerukunan di antara anggota keluarga, menghargai perbedaan pendapat di antara anggota keluarga, menjaga nama baik keluarga, saling membantu antar anggota keluarga, saling menyayangi dan menghormati antar anggota keluarga. Bagaimana dengan di lingkungan sekolah? Di lingkungan sekolah itu dengan cara saling menghormati antar teman, menghargai perbedaan pendapat di antara teman di sekolah, menghormati semua warga sekolah, saling menolong dengan teman, bekerja sama dalam lingkungan sekolah. Selain itu juga ada dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat, bergaul dengan sesama warga masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun golongan. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong, menyelesaikan masalah bersama-sama dalam lingkungan masyarakat. Upaya pemerintah dalam membina persatuan dan kesatuan, yaitu dengan menegakkan supremasi hukum, memberi pelayanan publik secara adil, melakukan pertukaran pelajar antar daerah, menggalakkan penerapan konsep tri kerukunan beragama, mengadakan kegiatan yang dapat diikuti oleh kelompok dari berbagai daerah, misalnya melalui jambore nasional. Demikian penjelasan materi kali ini yang sudah Ibu sampaikan. Harapan Ibu kalian dapat memahami pelajaran yang Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian menghubungi Ibu melalui WA ataupun bisa kalian sampaikan pada kolom diskusi di Classroom. Semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga persatuan dan kesatuan dengan menerapkan nilai-nilai
Pancasila. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.